Sri Sang Ratu Dewata pun yang nunyusuk napakuan. Dia anak rahiang Dewa Niskala Sang Sida Mokta di Guna Tiga. Incu rahiang Niskala Wastu Kencana Sang Sida Mokta kanu salarang. Yasia nunyian sakakala gugunungan, ngabalai nyian samida. Nyian Sang Hyang Talaga Rena Mahawijaya, Yasia pun Isaka Panca Pandawa Emban Bumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Salam budaya, salam satu bangsa. Halo Sobat Enigma, kali ini kita sedang berada di salah satu tempat bersejarah di tengah-tengah kota Bogor. Memiliki luas 87 hektar dan 15.000 jenis pohon dan tumbuhan. Apalagi kalau bukan Kebun Raya Bogor. Mau tahu bagaimana sejarahnya? Ayo ikuti kita. Nah, pada mulanya, Kebun Raya Bogor merupakan bagian dari Samida, hutan atau taman buatan yang sudah ada sejak zaman Sri Baduga Maharaja dari Kerajaan Sunda Pajajaran, sekitar abad ke-14 sampai dengan abad ke-15. Dan hal tersebut tercatat dalam prasasti Batu Tulis Bogor. Nah, pada masa kedudukan VOC, hutan Samida dilanjutkan kelestariannya. Gubernur Jenderal Van der Capellen membangun rumah peristirahatan di salah satu sudutnya sekitar pertengahan abad ke-18, yang sekarang kita kenal dengan Istana Bogor. Nah, yang ada di belakang kita ini merupakan nisan-nisan bertuliskan orang-orang Belanda, yang merupakan tanda bahwa orang Belanda pernah berada di hutan Samida atau di Kebun Raya Bogor. Kemungkinan besar mereka adalah orang yang merawat dan melestarikan hutan Samida atau Kebun Raya Bogor pada masa itu. Nah, selain untuk tempat pembibitan benih-benih kayu langka, tentunya di hutan Samida ataupun di Kebun Raya Bogor dari dulu sampai dengan sekarang ada juga tempat pembibitan atau pelestarian tanaman obat-obatan. Salah satunya adalah Costus Averkergaul atau yang kita kenal dengan nama rempang pacing. Sobat Enigma, kita lagi ada di salah satu jembatan gantung yang ada di Kebun Raya Bogor. Misteri yang berkembang di masyarakat, konon katanya orang-orang yang memiliki pasangan atau berpacaran ketika melewati jembatan ini, pulangnya dia akan putus. Nah, di Kebun Raya Bogor juga terdapat makom keramat dari Ratu Galuh Mangku Alam, Mbah Jepra, Mbah Baul, dan Solendang Galuh Pangkuan, yang merupakan abdi dalem Patih dan istri Prabu Siliwangi. Bagaimana misteri dan sejarahnya? Mari kita bahas selanjutnya.